Nanti kalau saya bilang Allah bersyahadat bingung. Ada lagi nih. Iya. Tapi kalau saya yakin sih Allah selalu menyaksikan kita gitu. Kan Allah Maha mengetahui, Maha melihat gitu. Kita mengucap 2 kalimat syahadat dan Allah pun mengucapkan syahadatnya. Nanti rame ini. Ya. Allah bersyahadat, Allah mengucap syahadat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om Swastiastu, Nami Buddhaya, salam bijaksana, Shalom, salam sejahtera buat kita semua, para pemirsa dan penonton YouTube Abi dan Romo. Ini podcast pertama kita di YouTube. Ya, ini bagus juga Abi dan Romo ya. Ya, Abi dan Romo. Ini mendadak nih, Bi. Podcast Abi dan Romo. Ya, podcast Abi dan Romo, betul. Ya. Kita awalin aja, Bi, yang pertama. Permasalahan umat yang kita tampung, yang kita dengar di luar. Ya, kita membicarakan permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan umat yang belum terjawab secara gamblang gitu, Bi. Ya, kayak syarat-syarat masuk Islam secara syariat dan hakikatnya gitu, Bi. Banyak gitu yang bertanya, mungkin Abi nanti bisa menyampaikan secara gamblang gitu, nggak yang masih secara tertulis doang gitu, tersurat dan tersirat seperti itu, Bi. Baik. Ya, Bi, yang pertanyaan pertama itu masalah syarat-syarat masuk Islam itu seperti apa? Ya, betul, Bi. Kira-kira gimana tuh, Bi? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sama-sama kami hormati, kami muliakan para pemirsa, para penonton. Insyaallah saya Abi Syam bersama dengan Romo Lail ya. Jadi nanti kita akan terus ketemu nih ya. Lalu berdampingan terus ya. Abi Syam dan Romo Lail ya. Alhamdulillah malam ini kita mulai pembukaan pengkajian kita. Dan ini pembukaannya udah luar biasa nih, Rom. Alhamdulillah. Oh, syukurillah, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau ya sebenarnya sederhana sih. Ya, gimana tuh, Bi? Ya, secara syariat, secara umum, cara untuk masuk Islam itu mengucapkan dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan zahir dan batin, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira mau dibimbing nggak nih? Ya, lalu nanti loginnya, kita cerita dulu baru login. Masih kita main login aja. Iya. Nah, itu kan secara umum, secara syariat. Ya, dan syahadat itu masuk dalam rukun Islam, Romo. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bunyal Islam wala khamsin. Agama Islam itu didirikan atas 5 pilar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajil bait wa shaumi Ramadan. Ya. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini kan rukun Islam ya. Ada 5. Nah, sekarang untuk masuk ke dalam agama Islam, jelas tadi cara yang pertama secara umum adalah kita mengucap 2 kalimat syahadat dengan penuh keikhlasan zahir dengan batin kita. Nah, selanjutnya kalau dalam kajian tasawufnya itu hakikatnya mungkin agak sedikit berbeda nih, Romo. Iya.
Gimana tuh, Bi? Jadi kalau dalam hakikat itu kita bukan hanya mengucap 2 kalimat syahadat, tapi kita bersahadat. Bersahadat. Ya, Bukan sekedar mengucap ya, tapi bersahadat. bersahadat. Apa sih sebenarnya bersahadat itu kan gitu ya? Nah, ini yang harus kita kaji nih, Bi. Iya, iya. Mengucap 2 kalimat Iya. syahadat dengan bersahadat, jadi ada 2 kata yang berbeda nih, ya, Bi. Betul. Ya, bisa dijelaskan dulu. Jadi kalau dalam hakikat, dalam kajian tasawuf, kita bukan hanya sekedar mengucap 2 kalimat syahadat, tapi kita harus bersahadat, Romo. Ya, siap. Ya. Bagaimana itu, Bi? Nah, sekarang kita harus merujuk daripada arti katanya dulu nih, Rom. Syahadat itu artinya apa sih, kan gitu? Ya kan banyak umumnya mengatakan bersaksi. Bersaksi, Gitu. kan gitu. Maka dalam Quran itu ada keterangan wasyahidi wa mashhud, yang demi menyaksikan dan yang disaksikan. Jadi yang namanya bersaksi itu menyaksikan dan disaksikan. Betul. Itu Berarti kalau nggak menyaksikan, ya belum bersahadat. berarti belum bersahadat. Ya. Nah, ini menarik nih, pemirsa nih. Jadi kan banyak yang ngaku udah bersaksi, ternyata dia belum menyaksikan gitu ya. Kalau di pengadilan berarti jadi saksi palsu gitu ya, Abi. Betul. Jadi kan begini, Romo. Kita merujuk kepada syahadat itu sendiri. Kapankah syahadat itu ada dan diadakan, kan gitu ya? Betul. Kenapa sampai saat ini kita umat Islam bersyahadat, mengucap 2 kalimat Iya, syahadat, menjadi hal yang wajib gitu ya. Kapankah adanya syahadat itu? Sebenarnya syahadat itu ada ketika kita berada di alam ruh, Romo. Ke awal mulanya. Ketika di alam ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah, perjanjian dengan para ruh kita. Bagaimana keterangannya? Alastu birabbikum. Allah bertanya kepada para ruh kita nih, ya. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Ya. Kan gitu. Qalu bala sahidna. Iya, engkau Tuhan kami bersaksi. Nah, itu pada saat itu. jelas ya, ada keterangan sahidna tadi ya. Berarti ada persaksian, ya. Betul. Ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan. Ya. Jadi itulah asal muasal awalnya syahadat. Ya. Sudah berjumpa belum di alam ruh? Alam ruh sudah. Sudah kan? Betul. Nah, maka ketika umat Islam ditanya, udah pernah berjumpa dengan Allah belum? Pasti kebanyakan jawabnya Belum. Makanya mereka itu belum bertemu apa lupa? Lupa kebanyakannya. Ya. Betul. Karena kita lupa ketika diturunkan oleh Allah ke dunia ini, ya. Summa radatnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan kamu ke tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Apa tempat yang serendah-rendahnya? Wahia jasad. Jasad ini. Makanya asfala safilin kan aspal. Itu ya. Itu tempat yang rendah, ya. Kenapa disebutkan jasad? Karena jasad manusia tercipta dari tanah. Itulah tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Masuk nih. Apa yang diturunkan, kan gitu kan? Ya. Sampai masuk ke jasad apa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dan kutiupkan ruh ciptaanku dariku. Itulah yang diturunkan ke dalam jasad. Maka ketika ruh masuk ke dalam jasad, perjumpaan dengan Allah di alam ruh itu ditutup. Ya. Jangan disebut kafir, tapi sebutnya cover. Tercover itu lebih masuk. Tertutup dia, gitu ya. Makna dari kafir itu berarti cover gitu kan, tertutup dia. Ya. Jadi setelah roh ini diturunkan ke jasad, itu tercover, tertutup, maka ketika dilahirkan ke dunia ini menjadi seorang bayi, bayi itu menangis. Bahkan sampai yang nggak nangis saja dipaksa suruh nangis. Betul. Tapi ditabok kakinya, kan gitu kan.
biar nangis kan gitu. Kenapa si bayi nangis? Karena si bayi tidak tahu dari mana dia berasal kan gitu. Iya. Dia mau apa dan dia mau kemana, maka dia menangis. Dia nggak tahu asal muasalnya. Maka dalam kajian hakikat tasawuf ma'rifatullah itu kita disuruh untuk mengenal diri. Masuk kan? Iya. Ya, karena kita turun ke bumi ini, ke dunia ini, kita lupa siapa diri kita lupa dengan perjanjian di alam roh itu, maka kita disuruh mengenal diri. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Itu. Jadi kita suruh mengenal diri. Nah, mengenal diri itulah nanti akhirnya disebut dengan bersahadat. Begitu, Romo. Saya tahunya jongkok sama duduk. Belum kenal diri. Belum kenal diri ya. Nih karena kita masih duduk nih. Masih duduk, kalau ya. udah diri insya Allah jadi tahu diri. Iya. Karena memang bersahadat itu sangat luar biasa dan itu butuh proses. Itulah iman. Itulah iman. Bersahadat itulah iman yang sebenar-benarnya iman. Itu. Karena iman itu al-imanu akdum bil qalbi. Iman itu diiktikadkan, diteguhkan di dalam hati. Wa iqrarum bil lisan, Dan diucapkan dengan lisan dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi setelah bersahadat baru mengucap 2 kalimat syahadat. Gitu. Proses yang sebenarnya. Ya, awaludin ma'rifatullah. Awalnya beragama itu ma'rifatullah, mengenal Allah dulu. Betul. Kenapa demikian? Karena itu letak iman. Setelah teguh di dalam hati, baru diikrarkan dengan lisan. Mengucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru wa amalum bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Keseimbangan tuh ya. Sholat, puasa, zakat, haji kan gitu. Itu kan setelah mengucap 2 kalimat syahadat kan gitu. Betul. Ya. Menarik ini. Cuma satu lagi nih, Pak. Lebih kan tadi syahadat udah. Ya. Kenapa syahadat itu disandingkan ke Nabi Muhammad doang nih? Ya. Sedangkan kita kan umat mengenal ada di 2 kalimat syahadatnya ini. Iya, di 2 kalimat syahadat ini kenapa harus Nabi Muhammad gitu? Kenapa enggak Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi yang lain? Dah kan kita mengenal 25 nabi gitu. Kenapa harus itu hanya Nabi Muhammad? Nah, betul gitu. Jadi kayak nggak ngerasa adil aja gitu. Nabi-nabi yang lain gitu. Seru Gimana juga kajiannya, Romo. Iya. Ya itu mah pertanyaan nyeleneh aja gitu. Tapi mungkin ada jawaban yang lebih. Justru itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena memang jarang yang bertanya seperti itu. Iya. Nah, ini kita akan membuka tentang syahadat itu sendiri. Ya. Bagaimana para nabi dan rasul terdahulu bersahadat? Kan gitu. Itu dia. Ya. Kalau bersahadatnya para nabi dan rasul itu satu. Ya, bersahadatnya. Tapi kalau mengucap 2 kalimat syahadatnya baru yang berbeda. Oh gitu. Ya. Jadi ada 2 kategori Ada lagi 2 nih. kategori. Syahadat dan 2 kalimat syahadat. Kalau bersahadatnya para nabi dan rasul tetap kepada yang satu, yaitu kepada Nur Muhammad atau Nur Zat Allah. Nur zatnya itu. Ya. Karena dari situ asal muasalnya. Ya. Semua berasal dari Nur Muhammad. Ya. Kalau untuk mengucap 2 kalimat syahadatnya baru yang berbeda. Gitu. Ya. Nah, banyaklah informasi syahadat-syahadat para rasul terdahulu. Contoh misalkan Nabi Adam. Adam itu syahadatnya wa asyhadu anna khalifatullah gitu ya. Padahal sih sebenarnya tetap syahadat itu tetap Rasulullah. Ya, karena mereka kan Rasul Allah juga gitu ya. Jadi Adam itu ya Rasulullah, Nabi Musa ya Rasulullah, semua Rasulullah. Nabi Isa pun Rasulullah.
Jadi sebut Rasulullah bukan hanya Nabi Muhammad Ya, saja. itu Gitu dia. ya. Mungkin karena Nabi Muhammad ini diturunkan yang terakhir, jadi nama yang disebut ya udah nama yang ya, terakhir kali Rasulullah gitu itu ya. Nabi Muhammad Nabi gitu ya. Muhammad. Padahal dari Nabi Adam juga Bisa, Rasulullah gitu gitu. kan, utusan Allah semua. Siap. Gitu, ya. Berarti para umat-umat yang sebelumnya mungkin pakai Adam Khalifatullah, Nah, Nuh Habibullah gitu ya. tapi kalau untuk umat tetap Pakainya Romo, itu tetap Romo. Muhammad. Jadi kalau untuk umat ketika dia mereka berada di zamannya Para Nabi Musa misalkan ya, syahadatnya itu wa asyhadu anna Musa Rasulullah gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk 2 kalimat syahadatnya. Tapi kalau bersahadat seluruhnya satu kepada Nur Muhammad gitu ya. Betul. Karena sesuai dengan hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awwalan min nuri wajhi. Yang pertama kali aku ciptakan adalah Nur Muhammad dari cahaya wajahku. Kan gitu. Nah, disinilah juga ada keunikan Romo. Kenapa kita diperintahkan ingat Eling oleh Allah? Ingat. Fazkuruni azkurukum. Azkurukum. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu. Kenapa disuruh ingat? Sekarang definisi ingat itu bagaimana, Romo? Nah, ya kalau pribadi saya nih, ya, yang namanya ingat sesuatu yang udah pernah kita lakukan atau pernah kita alami gitu. Kayak sekolah, kita kan mengingat masa sekolah. Betul. Atau kita waktu bermain bola kita ingat main bola. Nah, ini nih Zukurullahnya ini nih, mengingat Tuhan itu seperti apa nih gitu. Ya, makanya untuk mengingat Allah itu ada 3 cara atau 3 tingkatan atau 3 fase. Ya. Yang pertama yang disebut dengan zikir asma. Mengingat Allah melalui namanya. Ya, seperti yang sudah kita lakukan, umat Islam lakukan, senantiasa berzikir kepada Allah. Ada yang baca subhanallah, ada yang baca alhamdulillah, ada yang baca Allahu Akbar. Ini zikir kepada Allah, zikir asma namanya. Mengingat Allah melalui namanya. Ya. Kemudian naik lagi fasenya yang disebut dengan zikir sifat. Ya. Zikir sifat itu adalah mengingat Allah melalui sifat-sifatnya. Mulailah umat Islam mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Dari mana awalnya? Mempelajari sifat 20 ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayun, samin, basirun, mutakalimun. Itulah mulai masuk fase zikir sifat. Mempelajari sifat-sifat Allah. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah. Betul. Ya, itu masuk kepada zikir fase kedua. Sifat. Nah, itu rananya sudah masuk dalam ranah torikoh namanya. Gitu ya. Torikohnya ya. Karena memang di torikoh itu selain pada zikir asma, ya kita harus memahami zikir sifatnya ya. Mengenal sifat-sifat Allah, bahkan mengenal daripada asma-asma Allah ya, yang disebut Asmaul Husna itu kan. Kita harus tahu itu. Kan gitu ya. Nah, setelah itu sudah kita laksanakan ya, dan sudah dinilai baik, lulus oleh mursyid kan gitu ya. Mulailah dapat ijazah dari mursyid yang disebut dengan zikir zat. Fase ketiga nih. Fase ketiga. Ya. Di zikir zat inilah yang disebut dengan bersahadat. Itu ya. Jadi ada proses. Ada prosesnya. Nah, ini yang berbeda nih, yang zikir 3 ini ya. Fase ketiga ini bukan cuma sekedar apa tadi? Mengingat secara lisan, bukan secara nama-nama tadi nih. Nah, itulah kenapa Romo kita diperintahkan oleh Allah fazkuruni azkurkum. Kita diperintahkan suruh ingat. Berarti kita sudah pernah melaksanakan perjumpaan, pernah melaksanakan persaksian. Ya.
Mana buktinya? Tadi yang sudah saya terangkan di awal. Ya. Alastu birabbikum. Apakah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Iya, engkau Tuhan kami bersaksi. Berarti kan sudah ada perjumpaan kan? Betul. Hanya saja perjumpaannya di alam Ruh. ruh, kan gitu. Maka ketika kita diturunkan ke dunia ini menjadi manusia, kita diperintahkan suruh ingat kembali. Itu harus ingat perjumpaan dengan Allah di alam ruh. Itu. Maka proses untuk ingat itu dari zikir asma, zikir sifat sampai kepada zikir zatnya. Disitulah titik di mana baru disebut bersahadat. Saya menarik sekali nih pemirsa nih, otak kita udah mulai keliang-keliang nih. Baru satu perkara nih. Jadi satu perkara syahadat aja nggak mudah gitu untuk kita pikirkan dan kita cerna gitu ya. Jadi ada 3 fase tadi itu. Yang ketiga inilah yang membutuhkan proses berarti ya. Nanti kalau saya bilang Allah bersahadat bingung. Ada lagi nih. Tapi kalau saya yakin sih Allah selalu menyaksikan kita gitu. Kan Allah Maha mengetahui, Maha melihat gitu. Kita mengucap 2 kalimat syahadat dan Allah pun mengucapkan syahadatnya. Nanti rame nih. Ya. Allah bersahadat, kok Allah mengucap syahadat kan gitu ya. Ya rame nih. Pasti penasaran juga kan. Iya. Emang Allah syahadat kan gitu kan. Baca syahadat, ya baca dong. Ada Al-Qurannya? Ada. Ada ayatnya ya? Iya, ada. Iya. Bagaimana keterangan bunyinya? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Itu syahadatnya Allah langsung ya. Coba artinya. Syahidallah artinya apa? Allah bersaksi. Allah bersaksi. Jelas. Siap. Benar-benar. Nah, ketemu tuh. Ya, kalau ada dalilnya enak ya. Iya. Jelas ada ayatnya, Allah pun bersaksi, mengucapkan persaksian, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Itu ada ayatnya. Oh, jadi bukan cuma orang ya. Iya. Menarik. Ini satu pembahasan saya rasa cukup menggoyangkan kepala saya nih. Ini kajian pertama Romo ini. Ini pembukaannya aja udah bikin pening ini pemirsa. Cukup satu kayaknya ini untuk malam hari ini. Cukup. Ya itu dibuka secara sederhana agar mudah dipahami. Betul. Gitu, ya. Oke pemirsa yang mendengar, mudah-mudahan kita dapat tafakur, berpikir secara logika dan dengan hati nurani ya. Yang penting itu adalah mengedepankan prasangka baik, Romo. Jangan kita menjadi manusia itu mengedepankan prasangka buruk, ya. Dan jangan lupa ngopi, Romo. Iya. Saya sampai lupa udah ada di dunia harus ada hitam dan putih, yin dan yang. Ada Bisham, ada Romo lain. Nah, sama artinya apa? Udah saatnya terang dan gelap menjadi satu. Sama matahari, lail malam ya gak? Jadi para pemirsa, para penonton, mengkaji itu jangan tegang-tegang, santai aja, ya. Tapi kajiannya bikin tegang. Ini baru kajian pertama, Romo. Luar biasa. Silakan. Ya mungkin para pemirsa nantinya kalau ingin tanya jawab bisa lihat di bio atau kolom komentar. Dan juga jangan lupa like and subscribe. Dan itu juga Romo, kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan silakan komen. Betul. Insya Allah kita terbuka. Kalau memang nanti kita tahu kajian itu dan benar-benar sudah menguasai dan benar-benar pasti tanpa keraguan, kita akan kaji itu. Gitu ya. Siap. Mau itu tentang penciptaan Nabi Adam, bagaimana proses sebenarnya, selanjutnya mau penciptaan alam semesta, langit bumi bagaimana, sampai bentuk buminya bagaimana, dengan dalil-dalil pastinya dengan dalil Al-Quran gitu. Kalau nggak ada dalil Quran jangan didengarkan. Oke, pemirsa, kita rasa cukup untuk kajian kali ini.
Ya, kita tutup. Terima kasih. Abi langsung yang Ya. tutup. Terima kasih para pemirsa, para penonton. Jangan lupa dukung channel Abi Syam dan Romo Lail agar kita semakin banyak membuka kajian-kajian untuk menambah wawasan kita tentang ilmu agama, tentang Allah dan tentang alam semesta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nami Buddhaya, salam bijaksana. Shalom, salam sejahtera.